Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Shadaqallahu azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah kata yang pantas kita ucapkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terutama pada hari ini kita dua kali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Ini bukan kebetulan, ini bentuk tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dua kali Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk berada di rumahnya, di tempat di Baitullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini untuk memberikan jalan kepada manusia, yang mana jalan menuju daripada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang senantiasa membawa kepada kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, salah satu tujuannya adalah untuk mengenang bagaimana perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna tauhidnya, yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidup di dalam keluarga penyembah berhala, hidup di dalam keluarga penyembah patung, hidup dalam keluarga penyembah Raja Namrud laknatullah. Bahkan ayahnya sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pembuat patung, seorang pemahat patung. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Nabi Ibrahim ini beranjak dewasa, maka Nabi Ibrahim pun dengan pikiran yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya mencari-cari siapakah Tuhan yang sebenarnya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat daripada matahari di siang hari yang bercahaya begitu terang, maka Nabi Ibrahim mengira bahwa itu adalah Tuhan. Tapi pada saat tiba petang, matahari pun tenggelam lenyap, maka Nabi Ibrahim pun ragu, dia bukan Tuhan. Pada malam hari Nabi Ibrahim pun melihat bulan yang begitu indah mengeluarkan cahaya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhan. Mungkin ini adalah Tuhan yang saya cari. Tapi pada siang hari bulan itu pun lenyap, cahayanya pun redup, maka Nabi Ibrahim pun ragu dengan keyakinannya, dia bukan Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat api yang menyala-nyala berkobar-kobar, Nabi Ibrahim pun mengira, oh mungkin ini adalah Tuhan.
Tapi ternyata api itu pun padam juga. Maka Nabi Ibrahim pun ragu dengan keyakinannya. Dengan kesungguhannya Nabi Ibrahim ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai Nabi Ibrahim kepada keyakinan yang paling sempurna. Nabi Ibrahim meyakini bahwa matahari, bulan, dan api pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, yang maha menciptakan, yang maha memelihara, dan yang maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am yang sudah saya bacakan di awal mukaddimah, yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang masuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Nabi Ibrahim pun diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sempurna, keyakinannya tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai kepada sempurna, keyakinan yang sempurna, maka mulailah mengajak daripada keluarganya untuk menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pun dimusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ayahnya adalah seorang pembuat patung, tapi Nabi Ibrahim pun tetap berbakti kepada ayahnya. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh ayahnya untuk ke pasar menjual daripada patung-patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah ayahnya. Maka Nabi Ibrahim pun mengikat daripada patung-patung tersebut, kemudian diseret pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, diletakkanlah patung-patung itu, dibiarkan tergeletak di bawah sinar matahari yang begitu panas. Maka Nabi Ibrahim pun mulai menjual daripada patung-patungnya. Nabi Ibrahim berteriak, patung yang terbuat dari kayu sekian harganya, yang terbuat dari perak sekian harganya, yang terbuat dari yang terbuat dari keramik sekian harganya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat daripada patung-patung ini kepanasan, kena sinar matahari, maka Nabi Ibrahim pun menyiram daripada patung-patung tersebut dengan air, dengan mengatakan, inilah patung-patung kalian yang kalian sembah. Dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, dia tidak bisa menolong dirinya dari panasnya matahari. Patung-patung ini tidak bisa memberikan manfaat, patung-patung ini tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka orang-orang pun melihat daripada kejadian itu, maka tidak ada orang yang membeli daripada patungnya. Tidak ada, satupun patung tidak ada yang terjual. Karena dia menghina daripada patung-patung tersebut. Maka sampailah berita itu kepada Raja Namrud laknatullah, sampailah berita itu kepada ayahnya. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya diboikot, dilarang untuk berjualan lagi di pasar. Kenapa? Karena sudah menghina daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka pada suatu hari Nabi Ibrahim pun datang ke pasar untuk berbelanja keperluan-keperluannya. Maka apa kata orang-orang? Wahai Ibrahim, pasar ini adalah milik Raja Namrud laknatullah, milik Raja Namrud. Siapa yang tidak mau menyembah Raja Namrud, maka tidak boleh berbelanja di pasar ini. Maka Nabi Ibrahim pun ingin membeli, datang ke pasar itu, tidak ada pembeli yang melayani. Walaupun Nabi Ibrahim ini membawa daripada uang, tidak ada yang melayani. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang ke rumahnya dalam keadaan kelaparan. Maka hari kedua datang lagi Nabi Ibrahim ke pasar. Begitu juga, tidak ada yang melayani, tidak ada yang melayani pembeli. Maka pulang lagi Nabi Ibrahim dengan tangan kosong. Hari ketiga pun begitu, tidak ada yang melayani pembeli. Semuanya benci kepada Nabi Ibrahim AS. Sampai hari keempat, Nabi Ibrahim sudah capek, sudah lapar, sudah beberapa hari tidak makan. Maka datang lagi ke pasar, tidak ada lagi yang melayaninya untuk membeli. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang ke rumahnya. Maka di tengah perjalanan ini Nabi Ibrahim
yang membawa daripada keranjang ini mengisi daripada keranjangnya batu-batu atau kerikil-kerikil. Diisi kerikil-kerikil daripada keranjang. Sesampainya di rumahnya melihat istrinya sedang di dapur, maka karena Nabi Ibrahim ini begitu capek, begitu lapar, maka langsung saja keranjang itu diletakkan di dekat istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi istirahat dan akhirnya tertidur. Karena kecapean akhirnya dia tertidur, Nabi Ibrahim tertidur. Di tengah tertidurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka dia mencium bau aroma harum, bau roti yang dibuat, yang dipanggang, begitu harum. Maka Nabi Ibrahim terbangun. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, siapa yang membuat roti makanan ini? Maka dia menghampiri daripada istrinya. Ternyata istrinya yang membuat daripada makanan, membuat daripada roti dan terbuat dari gandum. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai istriku, dari mana engkau mengambil gandum ini, roti ini? Apa kata istrinya, wahai suamiku, bukankah tadi engkau yang membawa kepada saya dengan isi keranjang tersebut? Padahal Nabi Ibrahim waktu memberikan istrinya itu isinya adalah batu kerikil-kerikil. Maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam begitu yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang kepadanya. Di saat Nabi Ibrahim terjepit, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala kuasa merubah batu-batu tersebut menjadi gandum-gandum yang bisa dimakan. Maka singkat cerita, selesailah semua makanan dibuat yang begitu banyak. Maka Nabi Ibrahim pun datang lagi ke orang-orang, mengumumkan, wahai manusia, Tuhanku telah memberikan aku makanan, silakan kalian pergi ke rumahku, kita makan sama-sama. Maka diundanglah semua orang-orang untuk datang makan bersama-sama di rumahnya Nabi Ibrahim AS. Maka ketika orang-orang ini sudah di hadapan makanan-makanan semua ini, maka sebelum manusia ini makan ini, apa kata Nabi Ibrahim AS? Sebelum engkau makan, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah syarat dari Tuhanku, syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia-manusia ini tidak ada yang mau mengucapkan apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim AS. Akhirnya tidak jadi memakan daripada makanan tersebut dan pulang semua, tidak ada jadi memakan daripada makan-makannya. Maka ketika pada saat semua orang-orang sudah pulang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Ibrahim AS. Wahai Nabiullah Ibrahim, wahai kekasihku, saya memberikan rezeki kepada siapa saja sampai hari kiamat, baik itu orang yang taat kepada aku maupun orang yang kafir, saya memberikan rezeki semuanya. Mengapa kamu memberikan makanan itu dengan syarat? Akhirnya Nabi Ibrahim pun kembali menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pilih-pilih. Walaupun dia kafir, tidak taat kepada Allah, Allah tetap memberikan rezeki. Maka kembali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil semua orang-orang, wahai manusia-manusia, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, tidak memerlukan syarat, silakan datang lagi kembali ke rumahku untuk makan. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku tidak lagi memenuhi syarat kepadamu. Maka akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong datang untuk memakan daripada makanan yang dihidangkan Nabi Ibrahim AS, dan mereka pun mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mujahadah yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS sehingga menjadi asbab hidayah orang-orang pun bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah hidup dengan aman, dengan tenang, dengan penuh kecintaan kepada istrinya, kebahagiaan kepada anaknya, maka diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang tadinya hidup di negeri yang subur, hidup yang penuh dengan makanan-makanan, maka Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk hijrah yaitu ke Habasyah. Maka di sanalah Nabi Ibrahim karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal di negeri Makkah ini dulunya adalah negeri yang gersang, bahkan tidak ada makanan sedikit pun, bahkan jin-jin yang ada di sana pun tidak berani untuk tinggal di sana saking gersangnya daripada negeri tersebut. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan negeri yang subur menuju negeri yang gersang. Sesampainya di sana hanya membawa daripada bekal seadanya.
Sesampainya di sana, maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan daripada istri dan anaknya masih kecil. Maka Nabi Ibrahim pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan istrinya dan anaknya di padang pasir yang hanya meninggalkan beberapa bekal. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin berangkat untuk berdakwah, maka istrinya pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau pergi kemana?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab pertanyaan istrinya. Pertanyaan kedua pun begitu, Nabi Ibrahim pun tidak menjawab kembali. Akhirnya Siti Hajar istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala." Karena istrinya juga orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun mengizinkan suaminya untuk berangkat berdakwah. Akhirnya dia tinggallah bersama dengan anaknya yang masih kecil, Ismail masih kecil. Akhirnya beberapa hari bekalnya sudah mulai habis, sudah mulai kelaparan. Ismail kecil pun sudah mulai menangis dan kehausan. Maka disitulah Siti Hajar berusaha untuk mencari-cari makanan dari Safa dan Marwah. Bolak-balik di situ tidak ada makanan. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala melihat daripada Siti Hajar ini tak berdaya lagi, anaknya sudah kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya. Asbab daripada kakinya Ismail kecil dihentak-hentakkan ke tanah, maka keluar memancarlah air yang begitu jernih yang sekarang kita sebut dengan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam ini sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun Nabi Ibrahim pun meninggalkan daripada anak dan istrinya, sampailah pada waktu mereka kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun. Padahal Nabi Ibrahim ini lama baru mempunyai anak, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau ada kecintaan di dalam hati Nabi Ibrahim ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Ibrahim bagaimana untuk disembelih daripada anaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji daripada kekasihnya. Allah tidak mau di dalam hati kekasihnya ada kecintaan selain daripada Allah. Tapi Nabi Ibrahim pun sami'na wa ta'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan, walaupun itu anaknya, dia siap, yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan yang sempurna, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa taala mengganti daripada Nabi Ismail dengan kambing kibas yang sekarang ini menjadi syariat. Di setiap Idul Kurban kita diperintahkan untuk berkurban, yaitu untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji pada hari ini diterima oleh hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur, dan yang belum haji mudah-mudahan tahun depan bisa diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang berkurban pada tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kurbannya dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum diberikan kesempatan untuk berkurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirat wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan hisab. Allahumma ajirna minan nar
من سخطك والنار ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربه أني مسني الشيطان بنصبه وعذاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة لذكر الله